Dilempar sama HP sampai memar, mengalami KDRT 3 kali. Jadi di situ saya trauma. Kesan tempat persembunyian tuh ketahuan sama dia. Dia bawa kabur anak. Kayak diambilnya tuh secara paksa, terus tiba-tiba kabur aja. Anaknya diselamatkan gitu. Kita kan tahu ya, pelaku itu juga pemakai, kurang baik gitu. Kita khawatir anaknya digimana-gimanain. Risman ini selingkuh sama sekarang istri karyawannya dulu. Si cewek ini tuh pernah minta pertanggungjawaban atas kehamilannya kepada suami saya. Rismannya itu bilang kalau yang pakai perempuan itu bukan hanya dia aja. Sempat ada pengakuan perempuan itu juga kalau misalkan dia itu pernah dipakai sama, dia bilang kakaknya. Perempuan itu doang jadi, itu bukan cuma sama saya, itu dia datangnya. Oh berarti sering kamu sama dia? Ngaku kan orangnya? Ngaku kan? Apa ya? Hah? Oke, dia. Jangan, jangan. Siapa yang ngomong sama? Sifat buruknya dia pemakai narkoba, Ustaz. Selain itu dia judi online, dia berselingkuh dengan istri dari karyawannya sendiri, Ustaz. Lama-kelamaan dia juga, Ustaz, kepada saya. Setelah dia keluar dari penjara, dia malah makin kasar sama saya, Ustaz. Melakukan KDR kepada saya. Bahkan ke anak pun dia pernah melakukan. Saya pulang dari pengadilan agama karena dia nggak datang, anak tuh udah dibawa kabur sama ayahnya. Ya, itu tadi adalah video Mbak Wulan saat tadi curhat di sebuah acara, dan juga ada video tadi saat itu suami kamu yang tadi itu ya, yang mukul ya? Iya. Oke, jadi ini yang kamu alami itu sebenarnya apa sih? Jadi KDRT. Terus Anak dibawa kabur. anak dibawa kabur. KDRT-nya terjadi kapan? KDRT-nya sebenarnya awal KDRT itu terjadi di Februari 2022. Nah, di situ lanjut terus seringnya saya tuh dilempar sama HP. Kadang beberapa kali sampai memar. Terus di 17 Juni ke 27 Juli itu saya mengalami KDRT 3 kali. Jadi di situ saya trauma. Di 27 Juli saya melapor kasus KDRT 2000 berapa nih? 2024. 27 Oh, jadi Juli. kamu dari 2022, kamu baru lapor 2024. Iya. Kenapa nggak dilapor pada saat itu juga? Saya nggak berani waktu itu, buktinya kayak belum kuat gitu. Oke, kamu lapor di 2024 bulan? Juli 27 Juli 2024. Diapain kamu? Dipukul kepala. Terus udah visum semua? Udah visum semua. Udah lapor polisi? Udah. Di mana? Di Polres Cimahi. Polres Cimahi. Iya. Terus permasalahannya apa? Anak kamu dibawa kabur kenapa jadi? Jadi karena dalam 17 Juni ke 27 Juli mengalami KDRT selama 3 kali, saya kan trauma. Nah, mantan suami juga emang emosional juga. Iya. Dia pernah tertangkap juga kasus narkoba. Oh, pernah tertangkap di penjara? Iya, cuman 2 hari. Kenapa bisa cuma 2 hari? Karena dari keluarga besar mereka mengeluarkan gitu. Nah, udah gitu. Ini kamu ngomongin bener nih ya? Iya. Oke, terus. Ya. Nah, Terus? karena saya mengalami trauma, di situ saya memutuskan untuk laporkan ke Polres Cimahi, terus memutuskan untuk minta perlindungan lah ke keluarga karena saya tuh takut kalau ketemu lagi sama suami saya tuh. Terus saya memutuskan untuk bersembunyi selama 1 bulan di tempat persembunyian saya ngekos gitu. Anak kamu? Sama anak. Sama anak? Iya, sama anak ngekosnya waktu itu. Nah, karena kita tuh nggak mungkin sembunyi terus. Jadi saya tuh memutuskan untuk menggugat cerai beliau. Oke. Beliau, nah, pas sidang pertama perceraian di tanggal 29 Agustus, saya kan pergi ke pengadilan agama untuk menghadiri sidang pertama. Nah, anak tuh dititipin ke mama saya. Terus kesan tempat persembunyian tuh ketahuan sama dia gitu. Nah, disitulah dia bawa kabur anak gitu. Oh, jadi anak kamu diambil? Iya, diambil. Itu juga kayak diambilnya tuh secara paksa, terus kayak nggak tahu gitu, tiba-tiba kabur aja gitu. Iya. Tanpa sepengetahuan mama juga waktu ini Terus saya kan sama pihak PPA Polda diarahin ini kalau misalkan hak asuh anaknya udah keluar, nanti minta eksekusi aja. Saya tuh dikasih lampiran permohonan eksekusi, nanti kamu isi ini. Karena udah keluar loh, gitu. surat keputusan cerai. Cerai udah, jadi karena saya waktu itu ngurusnya sendiri, nggak terlalu paham, jadi gugatan cerai sama gugatan hak asuh anak tuh secara pisah. Jadi hak asuh anak sekarang udah jatuh ke tangan siapa?
ke saya. Cuman yang jadi kendala itu kenapa pihak pengadilan agama ataupun pengadilan negeri tidak bisa mengeksekusi karena di mengadili tidak ada keterangan menghukum ayahnya untuk menyerahkan anak kepada ibunya. Nah, itu jadi alasan mereka tidak bisa mengeksekusi anak. Tapi memang kalau saya bisa kritisi ya di Indonesia ini ya, keputusan pengadilan ya yang hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya ya, so far sih mereka lembaga-lembaga ini, institusi-institusi ini tidak bisa melakukan apa-apa sih. Jadi menurut saya ini harus ada koreksi besar bahwa bagaimana kita seperti negara-negara luar gitu ya, bahwa kalau emang hak asuh jatuh ke tangan ibunya terus itu ingkrah keputusan pengadilan ya, negara harus benar-benar bisa mengeksekusi itu. Ya jangan akhirnya ibunya suruh nyari sendiri lah segala macam. Itu memang kelemahan sistem ini di negara kita, ya kan? Nah jadi oke. Nah sekarang permasalahannya apa jadi? Anak udah di dia belum ketemu di mana? Iya, jadi setelah putusan pengadilan agama keluar dan hak asuh anak itu kepada ibunya, kepada saya, dia nggak ada menyerahkan anak gitu kepada saya gitu, nggak ada. Terus malah di bulan Desember itu dia malah memutuskan komunikasi antara saya dan anak gitu. Jadi sekarang tuh udah nggak ada komunikasi. Oh tadinya masih berhubungan? Bisa komunikasi sebelum Desember lah. Terus? Nah sekarang di Desember sampai sekarang udah 4 bulan udah nggak ada komunikasi sama sekali mengenai anak gitu. Oke, jadi kasus hukumnya sampai mana nih Mbak Idi? Ya, jadi sejauh ini kita kawal Kak sejak dari kasusnya mulai naik nih, mulai rame. Kenapa seperti itu? Karena mungkin Teh Wulan juga sebelumnya belum ada Jabar Bantuan Hukum. Bahwasanya Jabar Bantuan Hukum ini hadir untuk masyarakat Jawa Barat secara gratis untuk pendampingan perempuan dan anak. Gitu. Nah, setelah kita masuk, kita langsung kawal terus di Polres atau di Polres Cimahi, kita kasih kita push terus lah gimana caranya supaya kasus ini naik ke penyidikan gitu. Setelah masuk dari kita, kasus naik penyidikan dan sampai pada akhirnya yang terakhir itu tadi. Yang terakhir itu adalah informasinya Polres Cimahi itu sudah connect dengan Polres Nias. Oke, SP2HP udah ada. Sudah, itu udah connect sama Polres Nias dan juga sempat aja kunjungan gitu ke alamat JPO. Oke. Gitu, akan tetapi kan itu tadi ya, pelaku belum ditemukan dan masih DPO karena masih berpindah-pindah. Oh jadi alamat yang Di KTP ada itu dia udah nggak di situ? Nggak di situ lagi. Oke, teleponnya udah ganti belum? Belum. Sejauh ini masih connect ya dengan nomor WhatsApp-nya. Oh nomor WhatsApp tapi nomor handphonenya aktif nggak? Handphonenya itu kemarin kita udah cek pos ya. Kemarin kita udah cek pos itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Iya. Dan nomor yang baru. Oke, jadi sekarang tinggal bagaimana polisi menemukan orang ini, karena ibaratnya kan laporan sekarang artinya kan dia sudah dipanggil sebagai pelapor dia dong. Pelapor. Iya, Mbak ini pelapor. Artinya kan polisi harus memanggil dulu orang ini sebagai terlapor untuk diminta keterangannya, untuk membuktikan apakah laporan itu benar ada ya kan. Karena yang dilaporin ini yang tahun berapa aja nih? 27 Juli aja 2020. Bulan terakhir ya. Oke, artinya sebenarnya yang harus dilakukan adalah ya agar secepatnya pelaku ini bisa tertangkap dan mengembalikan anaknya. Ya, dan anaknya diselamatkan gitu. Karena sejauh ini kita kan tahu ya pelaku itu seperti apa. Terus juga dengan kabarnya yang yang mana sih pelaku ini katanya juga pemakai gitu kan. Terus juga dari kesehariannya selama berumah tangga juga kurang baik, itu kita khawatir anaknya digimanain gitu aja ya. Kita pengen gimana penyelesaian kita bisa menjemput anaknya sesegera mungkin. Oke, jadi intinya sekarang polisi kesulitan untuk mencari keberadaan orang ini. Betul sekali. Anaknya dibawa. Anak dibawa, berarti Polres Cimahi sudah berkoordinasi dengan Polres Nias. Dan sekarang kita minta bantuan nih masyarakat menonton Uya Kuya TV nih. Barang siapa yang menemukan atau mengetahui keberadaan orang ini, siapa? Disman Octavianus Halawa. Siapa? Disman Octavianus Halawa. Oke. Sesuai KTP tadi jadi tinggal di mana alamatnya? Di Nias Selatan, Hilizoliga, Kecamatan Uruna. Oke. Tolong beritahukan saya ke DM Instagram saya ya, atau Polres Cimahi atau Polres Nias untuk anaknya. Di mana orang ini kalau ada yang mengetahui. Ya. Dan barang siapa yang mungkin
mengetahui tapi menyembunyikan, hati-hati nanti bisa ikut kena pasal ya merintaki penyidikan atau dan lain-lain sebagainya. Ya. Oke, dan sekarang Mas gini aja. Mbak, sekarang gini aja. Ngomong ke kamera, ngomong ke dia pasti nonton ini. Mau ngomong apa? Untuk Disman, ya mantan suami saya gitu, hak asuh anak itu sebenarnya kan udah jatuh ke saya, ke tangan ibunya gitu. Ya saya harap kamu ataupun keluarga kamu lah mengerti untuk mengembalikan anak kepada saya, karena bagaimanapun juga kita harus mematuhi prosedur hukum gitu yang ada. Saya harap juga kembali kepada saya itu dalam keadaan baik dan sehat gitu, tanpa ada luka atau apa sedikit pun, karena saya khawatir, karena tahulah sifat kamu kayak gimana gitu. Jadi waktu pas di tanggal 3 Juni 2023 mantan suami saya ketahuan selingkuh. Nah di situ kan ada penggerbekan nih, ada penggerbekan yang di video itu. Nah yang di video itu yang dia tuh hampir ya ingin melakukan KDRT kepada saya gitu. Nah di situ ketahuan selingkuh. Terus waktu itu juga saya sempat ngobrol sama selingkuhannya, sama Dismannya juga. Jadi dimediasikan gitu, bahwa mereka tuh mengakui kalau mereka itu emang melakukan tindakan suami istri lah gitu, seperti itu. Nah karena di situ saya udah nggak kuat gitu ngejalanin rumah tangga, saya itu langsung pulang ke rumah mama saya, Nah sorenya kisaran maghrib, dia itu minta saya pulang ke rumah ke Cimahi. Cuman sayanya bilang gini, aku udah capek sama kamu, aku mau cerai aja, aku udah bener-bener nggak kuat rumah tangga sama kamu. Saya tuh bilang gitu. Nah waktu itu dia di situ tuh emosional banget waktu ditelepon. Nah dia tuh datang aja ke rumah mama saya, terus dia bilang ke saya sambil marah, dia bilang kayak gini, terus itu gimana sih, apa kita bagi dua aja, dia bilangnya kayak gitu. Bagi dua maksudnya? Ya nggak tahu maksudnya, ya bagi dua, mungkin dibelah dua apa bagaimana. Saya enggak. Artinya di situ ada pengancaman untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh Wulan ya. Sambil kepalanya Karena deket pangkuan mama, waktu itu deket pangkuan mama, anak tuh diangkat kepalanya, ada saksi dari dia juga. Kepalanya gimana maksudnya? Diangkat kepalanya kayak gini. Iya, bagi dua tuh. Dia sambil ada tindakan. Iya, ada tindak kekerasannya waktu itu di situ kayak gitu. Pernah ada kekerasan ke anak juga selain ke saya tuh. Jadi kamu khawatir kalau serang anak sama dia akan melakukan hal yang sama. Kayaknya sekarang lagi marak ya tentang Ditambah lagi saya itu di tanggal 21 Januari itu dapet telepon gitu yang menyatakan bahwa dia itu jadi beban kampung tersebut karena suka pakai itu, dia bilangnya gitu. Terus dia bilang kalau kemungkinan besar bapaknya tuh pakai sabu tuh depan anak gitu. Itu yang jadi kekhawatiran saya sampai sekarang. Ada yang nelfon dari Nias. Ada Nias kalau ada kemungkinan dia pakai sabu depan anak. Iya, ada rekamannya juga. Saya punya. Rekaman apa nih? Rekaman waktu saya telepon sama waktu pembicaraannya. Jadi sebenarnya sebelum kami menikah gitu, nah Disman ini selingkuh sama sekarang istri karyawannya dulu gitu. Istri karyawannya? Iya, istri karyawannya. Jadi sebelum kami melakukan pernikahan, ternyata mereka itu udah punya hubungan gitu. Iya. Nah, pertamanya emang waktu itu sempat ketahuan, cuman dari mereka itu nggak jujur gitu, nggak jujur kalau mereka tuh ada hubungan gitu. Tapi beberapa bulan kemudian lagi, bahkan karena saya tuh nggak tahu kalau itu selingkuhannya Disman, saya tuh sempat baik ke dia, kayak ngasih jajan, ngasih uang uang buat susu, ngasih baju baru buat anaknya gitu. Terus si cewek ini tuh pernah minta pertanggungjawaban atas kehamilannya kepada suami saya juga gitu. Waktu itu jadi dia menghamil gimana? Pernah minta pertanggungjawaban atas kehamilan. Saya kurang tahu, tapi yang penting dia pernah minta tanggung jawab itu ke suami saya waktu itu. Jadi gimana?
Iya, mungkin bahkan si perempuan itu, Dismannya itu bilang kalau yang pakai perempuan itu bukan hanya dia aja. Nah, sempat ada Dia tidak mau pengakuan bertanggung jawab. iya, sempat ada pengakuan perempuan itu juga kalau misalkan dia itu pernah dipakai sama dia bilang kakaknya gitu. Dia pernah dipakai sama Kakaknya. kakaknya siapa? Dia bilangnya kakaknya Disman, tapi kan Disman nggak ada kakak, jadi mungkin saudaranya kah atau siapa waktu itu bilangnya kayak gitu. Sebetulnya ini juga ada kasus yang viral, sama-sama viral ya, Iya. yang pemerataan anak disabilitas. Ya, itu ada kaitannya katanya sama keluarganya Disman ini. Diduga Disman ini ya salah satu oknum. Oknum apa nih? Ruda paksa ya. Si apa namanya? Yang di Ciumbuleuit, ada kasus yang Ciumbuleuit. Itu Oke. Jadi- apa namanya ya? Sampai 9 orang lah. Perempuan disabilitas ya. Ya diruda paksa oleh 9 orang. Oleh 9 di situ. Nah, Disman ini diduga salah satunya. Gitu. kenapa bisa diduga dia salah satu? Karena itu di kepolisian dapat Iya. informasi. Terus kalau dari Teh Wulan kan saya juga sempat tanya ke Teh Wulan karena itu suaminya ya. Katanya sih kakaknya ya. Karena beberapa udah ditangkap kan. Adiknya. Kalau emang ada nama Dius gitu, tuh salah satu adiknya di Sih sini masih keluarganya di Siat ya waktunya dan diduga pamannya juga. Oke. Oke, sekarang gini aja, Mbak. Ngomong ke kamera, ngomong sama suami Mbak, ngomong sama anaknya Mbak. Apa perasaan Mbak? Ungkapin semua biar didengar. Untuk mantan suami saya mohon karena hak asuh anak juga udah jatuh kepada saya, mohon kembalikan Dede karena saya seorang ibu juga kangen gitu sama Dede. Udah 8 bulan kita tuh nggak pernah ketemu dan 4 bulan saya udah nggak ada komunikasi sama sekali sama anak gitu. Saya nggak tahu sekarang keadaannya kayak gimana. Saya harap anak juga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat gitu. Untuk Dede Mama lagi berjuang di sini, Dek. Banyak orang yang bantu kita, Dek. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi gitu. Dan Mama harap Dede selalu kuat di sana. Oke. Dan mudah-mudahan Masnya kalau dengar harap tolong dimengerti apa yang dirasakan sama mantan istri Mas ini. Dan ingat apa yang Anda lakukan juga harus Anda pertanggungjawabkan. Ya. Segeralah menyerahkan diri ke polisi untuk diberikan keterangan. Kalau menurut Masnya Mas tidak melakukan itu, kasih keterangan ke polisi. Tapi kalau justru Anda lari, artinya justru kita jadi makin yakin Anda adalah seperti apa yang dituduhkan oleh mantan istri Anda. Dan kita harap segera bahwa setelah podcast ini polisi bisa segera mengetahui atau Berada. menjemput atau apapun Iya. si mantan suaminya Mbak ini atau mantan suaminya langsung menyerahkan diri Menyerahkan diri. ya daripada lebih berlarut-larut dan nanti malah jadi lebih masalah lagi. Dan selanjutnya ini berarti Lembaga Badan Hukum Jawa Barat ini Iya, Jabatan gratis ya? gratis. Gratis ya. Kalau ada orang-orang Jawa Barat dan sekitarnya yang pengen minta bantuan hukum, hubungin kemana nih? Boleh langsung DM ke Jabar Bantuan Hukum Di Instagram ya? di Instagram. Jabar Bantuan Hukum. Iya. Oke, dan untuk khusus yang di Jawa Barat ya? Iya. Oke, ada masalah apa lagi mungkin kasus-kasus yang sementara ini lagi dikawal juga? Dokter residen RSHS Yang RSHS juga sama kita. sama kita. Oh, dua residen RSHS yang Korbannya. korban yang kemarin di Eh, oleh Iya. dokter Dokter itu. iya. Oh, di korban yang mana nih? Yang Ya. pertama apa yang korban menyusul? yang terakhir. yang terakhir. Yang terakhir. Korban yang terakhir. Jadi gini, Ketika kasus itu tuh ada 3 kali kejadian. Iya. Yang pertama tanggal 10, tanggal 16 dan 18. Nah, yang Iya. tanggal 18 ini kan yang pertama kali Iya. muncul kan. Nah, Hmm. kita sebagai kuasa hukum yang terakhir. Oke, ada korban yang sebelumnya pernah. karena yang 2 orang ini dia tidak mau melapor. Tertutup. Ditutup. Kenapa nggak mau lapor? Karena udah punya keluarga, udah punya suami gitu. Jadi dia nggak mau di-up lah ke media gitu. Dia Identitasnya. melapor, tapi Kemarin. nggak mau terbuka sama kita. Belum. Oke, jadi ada 2 korban lagi, Ya, 2 korban sebelum yang terakhir dokter. ini. Emang di Iya, di anestesi atau di Oke, dua korban dokter pemerkosa di RSHS sudah mengakui ini juga atau sudah mengaku. udah mau sudah melaporkan ini gitu ya? Iya.
Jadi ada 2 korban baru Iya betul. selain korban yang pertama dari Itu Enggak, korban ketiga justru sebelumnya. yang Ini- melapor oh iya oke pertama. Mak. Jadi ada korban ketiga Iya. ya Nah yang melapor telah diperiksa oleh dokter yang kemarin Iya. melakukan perawatan dengan bius ya obat Iya, bius. obat bius. Betul. Itu juga kebetulan dari Jabar Bantuan Hukum kuasanya. Iya. Oke, umuran berapa ini Mas? Sudah berkeluarga juga? Ini belum 25 tahun. 25 tahun juga. Iya. Oke, dan dia baru sadar setelah berita ini ada. Dia baru sadarnya setelah obat bius itu hilang. Gila. Iya, berapa 3 jam kemudian. Iya. Mungkin gini ya. Iya. Jadi yang pertama kali rame ini kan korban yang terakhir justru Iya. ya man, korban yang terakhir ini rame, terus naik ke media beritanya, lalu juga kita kawal dari Jabar Bantuan Hukum. Selanjutnya muncullah korban-korban yang lainnya yang ternyata kejadiannya tidak jauh dari kejadian yang terakhir ini, gitu. Beda 3 hari. Ya justru yang Berapa korban total jadi? 3 sih sejauh ini, kita belum tahu lagi Ya, ya, ya. sejauh ini apakah 3 ini yang ada kita korban. tahu. Ini yang kita tahu. Tidak menutup 3 termasuk yang pertama ya. Ya, tidak menutup kemungkinan kan ada lagi tuh sebelum-sebelumnya. Ini dari 1 bulan loh 3. 1 Jadi bulan. korban pemerkosaan dokter Presiden. Residen RSIS ini Iya. totalnya 3 orang, Sir. 3 Iya. orang sekarang. Yang diketahui Yang ya. diketahui ya. Yang diketahui ya. Iya. Yang diketahui baru 3 Oke. Dengan modus yang sama ya. dengan modus Iya. yang sama. Oke. Dan terima kasih. Mbak yang sabar. Mudah-mudahan setelah ini ada titik terang ya. Amin. Ya, mudah-mudahan tanpa perlu kita polisi repot mencari dia menyerahkan diri dulu ya. Amin. Dan buat barang siapa yang mengetahui keberadaan orang ini, Agar cepat melapor. secepat mungkin laporkan atau kabarkan ke DM Instagram saya di king_uyakuya. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.